Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat syukur rahimani wa rahmatullah. Di sini saya akan melanjutkan membacakan ringkasan dari kitab Tauhid. Masih di bab yang sama, yakni dilarangnya menyembelih binatang untuk selain Allah. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh mu'alif, yakni pengarang dari kitab tersebut, berbunyi Sabit bin Tohak meriwayatkan ada seorang lelaki yang bernadar akan menyembelih seekor unta di Buwanah. Lelaki itu pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nadarnya itu. Beliau SAW bertanya, apakah di tempat itu pernah ada salah satu berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah diselenggarakan salah satu perayaan hari besar mereka? Sahabat menjawab tidak. Maka Rasulullah SAW berkata kepada lelaki itu, Aufi binadrika fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah wala fima la yamliku ibnu adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Tunaikanlah nadarmu itu dan ketahuilah bahwa tidak boleh menunaikan nadar dalam hal berbuat maksiat kepada Allah dan pada barang yang bukan miliknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Baik. Arti nadar adalah mewajibkan sesuatu atas dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan buwanah, yang dimaksud buwanah di sini adalah suatu tempat di dataran rendah, yakni di kota Mekah sebelum Yalamlam. Ada yang mengatakan yakni Hadbah setelah Yanbuk, dan ini suatu tempat. Baik. Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Yang pertama adalah wajibnya menunaikan nadar selama bukan dalam perkara maksiat atau perkara yang mustahil. Yang kedua, disyariatkan bagi mufti, yakni mufti ini adalah pemberi fatwa ya, dari kalangan para ulama ya. Jadi disyariatkan bagi mufti untuk meminta penjelasan sebelum mengeluarkan fatwa. Kemudian yang ketiga adalah haramnya mengerjakan ketaatan di tempat yang digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadis tadi, Nabi bertanya tentang dua hal. Pertama, apakah di tempat tersebut ada berhala yang dulu disembah? Kemudian yang kedua, apakah di tempat tersebut pernah diadakan perayaan-perayaan orang-orang penyembah berhala? Nah, seperti itu. Ketika dua hal ini tidak ada, maka Nabi meminta untuk supaya menunaikan nadarnya. Baik. Kemudian yang keempat adalah haramnya menunaikan nadar jika termasuk dalam perkara maksiat, dan wajib menebusnya dengan tebusan sumpah, dengan kifarat sumpah. Kafarat sumpah itu ya ada 3 macam ya. Membebaskan budak,
kemudian yang kedua memberikan makan atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau yang ketiga yaitu puasa 3 hari. Dan teknis ya penunaian kafarat seperti ini yakni boleh memilih ya, tidak harus runtut ya, tidak harus runtut ya. Makanya dalam sebuah hadis ya, kafaratun nadri kafaratul yamin ya, tebusan melanggar nadar sama dengan tebusan melanggar sumpah ya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kemudian yang kelima, tidak sah nadar pada barang yang bukan miliknya ya. Jadi umpamanya ya, tetangganya punya motor ya, motornya merek tertentu. Kemudian ada orang bernadar, kalau anak saya lulus, saya bernadar, ya Allah, saya akan memberikan motor tetanggaku kepada si fulan. Nah, ini tidak boleh karena motor itu bukan miliknya. Sehingga kalau kalau ya, ternyata anaknya itu sukses lulus, nah, maka tidak boleh motor tetangganya itu diberikan pada orang lain ya, kecuali kalau dibeli kemudian baru diberikan, itu tidak mengapa. Kemudian yang keenam, boleh menentukan tempat dan waktu saat bernadar. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan hadis ini ya, hadis ini merupakan dalil bahwa tidak dibolehkan melakukan amalan ketaatan di tempat yang digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya yaitu menyembelih hewan di tempat yang digunakan untuk menyembelih hewan yang ditujukan kepada selain Allah, seperti ya penyembelihan ya, penyembelihan hewan kurban tapi ditujukan kepada berhala atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.